Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Memaksa sopir truk membeli air minum kemasan yang mereka jual, 6 lelaki ditangkap polisi di Sumedang. Jatuh di kamar mandi rumah majikannya di Taiwan, seorang TKI asal Indramayu harus menjalani serangkaian operasi. Keluarga bingung karena tak mampu membiayai pengobatan korban di Taiwan. Festival mencuci pakaian sendiri digelar untuk mengedukasi kemandirian siswa dan mengurangi ketergantungan penggunaan gadget. Seorang tenaga kerja Indonesia asal desa Tinumpuk, Indramayu, kritis menderita cedera kepala akibat terjatuh di rumah majikannya di Taiwan. Kondisinya belum membaik di rumah sakit di Taiwan, sedang keluarga sudah kehabisan uang untuk membiayai pengobatan korban. Kondisi Marini, tenaga kerja Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga di Taiwan, masih menjalani perawatan intensif. Wanita asal desa Tinumpuk, kecamatan Juntinyuat, Indramayu, menderita cedera kepala setelah terjatuh di kamar mandi rumah majikannya di Taiwan. Keluarga di Indramayu kini bingung karena tindakan operasi untuk menyembuhkan Marini memerlukan biaya 25 juta rupiah. Keluarga pun telah menjual satu-satunya tanah milik mereka. Suami Marini meminta pemerintah pusat maupun daerah agar bisa membantu pengobatan hingga pemulangan sang istri yang sudah bekerja selama 6 tahun di Taiwan. Udah lama 17 hari di sana. Dirawat di rumah Iya, sakit. dirawat di rumah sakit. Katanya minta dana ke saya, minta 25 juta. Saya udah nggak punya uang lagi. Tolong minta tolongnya ke Bapak Presiden. Pertolongan justru datang dari warga yang prihatin dengan kondisi Marini. Mereka berinisiatif melakukan penggalangan dana dari warga desa Tinumpuk. Namun, uang donasi tersebut hanya sebesar 7,5 juta rupiah. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya operasi sebesar 25 juta rupiah. Ceritanya kan dari teman saya, Saniro. Kak, ayo galang dana buat Marini karena saudara Marini mau dioperasi yang ketiga kali. Nah, dari pihak Taiwan sana minta 25 juta. Kalau misalnya tidak dikasih, saudara Marini tidak bisa dioperasi untuk ketiga kalinya. Nah, pada saat itu juga saya minta izin ke keluarga korban, ke kubu, ke yang bersangkutan, terus meminta tolong ke organisasi yang ada di Tinumpuk, dan ditanggapi dengan baik. Waktu itu juga kita sudah menggalang dana selama 2 hari, alhamdulillah sudah selesai. Menurut pihak keluarga, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, majikan Marini bersama agen penyalur TKW sudah menjenguk dan membantu seadanya. Namun biaya yang besar dari perawatan hingga operasi membuat keluarga harus berjuang sendiri mencari dana tambahan. Pihak keluarga berharap pemerintah dapat menyelesaikan pengobatan dan membawa Marini kembali ke tanah air. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Ya, semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, ribuan ekor domba Garut untuk kebutuhan kurban memenuhi pasar hewan Andir di Kecamatan Bayongbong, Garut. Meski permintaan domba naik, pedagang mengeluhkan harga jual domba tahun ini yang turun dibandingkan harga tahun lalu. Jelang Idul Adha, pasar hewan Andir, Kecamatan Bayongbong, Garut dipadati ribuan ekor domba Garut yang siap dijual untuk kebutuhan kurban. Meski peternak domba mengaku tetap ada permintaan domba, namun harganya saat ini turun. Kondisi ini diduga akibat kondisi ekonomi yang memburuk belakangan ini. Pembeli domba untuk kurban datang dari wilayah Jawa Barat, Banten hingga Jawa Tengah. Yang paling murah 3,5 juta. Yang paling mahal sampai 6 juta ya Pak?
Kalau untuk sekarang ini Pak, ada kenaikan nggak dibanding tahun kemarin? Mana lebih banyak. Jelek hari tahun sekarang mah. Oh, jeleknya gimana maksudnya? Ya, lebih murah. Oh, lebih murah. Oh, lebih murah Pak. Iya. Kalau Kalau dulu yang 5 juta, sekarang cuma 4,5 juta. Oh, jadi nurun ya? ini Menurun, iya. Itu karena apa Pak? Tahu di bidang ekonomi, tahu apa. Kalau permintaan gimana Pak? Banyak nggak? Ya, permintaannya ada, masih ada. Banyak. Ini biasanya jual kemana Pak? Dari mana saja ke sini? Yang banyak dari Serang, dari Banten, banyak dari Jawa Cirebon, itu Jawa Tengah ada. UPTD Dinas Peternakan Kecamatan Bayongbong mencatat hampir 10.000 ekor domba berbagai ukuran masuk ke pasar Andir untuk dijual. Jumlah ini meningkat 50% jika dibandingkan dari hari pasar biasa. Sayangnya harga domba tahun ini turun hingga Rp500.000 dibanding harga domba tahun lalu. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Sejumlah sekolah swasta di Purwakarta belum mengetahui pasti bagaimana teknis pelaksanaan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar SD dan SMP sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang baru. Namun, jika pendidikan gratis ini berlaku bagi semua sekolah swasta, pemerintah diminta untuk membiayai penuh kegiatan sekolah. Mahkamah Konstitusi atau MK dalam keputusannya memerintahkan negara untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta yang sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Putusan tersebut menjadi cahaya terang bagi dunia pendidikan di tanah air, terutama bagi pelajar yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena keterbatasan kapasitas. Namun di sisi lain, ini menjadi polemik bagi sekolah swasta, karena ada sekolah swasta yang memiliki keunggulan program belajar, kualitas pengajar hingga fasilitas pendidikan yang lebih baik dibanding sekolah negeri, sehingga memerlukan biaya yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pendidikan. Salah satu pengelola sekolah swasta di Purwakarta menyatakan belum mengetahui pasti teknis penerapan sekolah gratis bagi jenjang SD dan SMP swasta oleh pemerintah. Namun, jika dalam penerapan putusan MK itu mewajibkan seluruh sekolah swasta untuk menggratiskan biaya pendidikannya, maka pemerintah diminta untuk menutupi biaya secara penuh untuk operasional sekolah. Jika tidak, dikhawatirkan ada penurunan kualitas pendidikan di sekolah swasta, terutama bagi sekolah swasta yang memiliki sejumlah keunggulan. Saya belum melihat, belum membaca SK dari MK-nya, jadi belum bisa terlalu komprehensif memberikan tanggapan. Tetapi walaupun secara singkat bahwa pelayanan swasta kepada siswa di Indonesia itu swasta memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, untuk membayar gaji guru, karyawan, terus memelihara fasilitas, menyediakan alat-alat pembelajaran. Jadi apabila digratiskan, ini perlu ada pengkajian. Nah, selanjutnya apabila digratiskan, diupayakan pemerintah memberikan dana tambahan kepada swasta, terutama untuk pelayanan kepada murid, guru, untuk gedung, gitu, pemeliharaan gedung. Jadi apabila pemerintah menggratiskan, siap menanggulangi anggaran atau RAPBS sekolah masing-masing. Jika pemerintah tidak penuh mensubsidi biaya pendidikan, maka sekolah swasta harus kembali bermusyawarah dengan orang tua siswa untuk menarik pungutan tambahan demi menjaga kualitas pendidikan di sekolah swasta. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pendidikan dasar adalah hak warga negara yang harus dipenuhi dan kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara. MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, terutama terkait frasa wajib belajar jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sementara saat ini pendidikan gratis hanya berlaku untuk sekolah negeri. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.